Sudah 6 bulan berlalu sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Sudah 1 semester pula sejak Indonesia resmi mengumumkan kasus COVID-19 pertama di dalam negeri. Ketika sejumlah negara dinilai berhasil mengendalikan angka peningkatan kasus COVID-19, Indonesia masih berjuang dengan tren penambahan kasus mencapai 4.000 per hari. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang soal asal mula COVID-19, penyebaran COVID-19 hingga dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO, perkembangan COVID-19 di Indonesia, serta penanganan COVID-19 di sejumlah negara lain. Bersama saya, Meisi Kori, inilah Sehat, Sriwis Sehat episode 1, Carut Marut COVID-19. Dan berikut data terkini persebaran corona di Indonesia. Kita lihat bersama hingga Selasa 1 September 2020 terjadi penambahan kasus baru positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.775 orang, sehingga secara keseluruhan menjadi 177.571 orang. Sementara 128.057 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai 7.505 orang. Kemudian untuk persentase kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional kini mencapai 72,1%, sedangkan persentase kematian 4,2%. Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 untuk penambahan kasus positif baru secara nasional, pada 1 September kemarin DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan 901 kasus, sehingga total kumulatif kasus positif di Jakarta adalah 40.987 kasus. Selanjutnya ada Jawa Timur dengan 350 kasus dan total kumulatifnya menjadi 33.893 kasus. Lalu di peringkat ketiga Jawa Barat dengan penambahan 215 kasus baru dengan total kumulatifnya mencapai 11.278 kasus. Namun secara nasional jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak per 1 September, Jakarta dan Jawa Timur berada di posisi pertama dan kedua. Sementara di posisi ketiga ditempati Jawa Tengah dengan 14.164 kasus. Pemirsa, dikutip dari laman resmi pemerintah, covid19.kemkes.go.id, COVID-19 disebabkan oleh virus corona jenis baru yang kasusnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Terdapat banyak teori yang menjelaskan asal-muasal virus corona jenis baru ini. Menurut pemerintah Cina, pada masa awal kemunculan kasus, virus ini berasal dari sebuah pasar basah di Wuhan. Namun, dilansir dari pemberitaan liputan6.com 4 Mei 2020, disebutkan bahwa ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Institut Virologi Wuhan alias WIV dan Pusat Pengendalian Penyakit Wuhan juga sempat meneliti kelelawar sebagai sumber virus corona. Beberapa teori lain dimunculkan, misalnya ilmuwan WIV melibatkan penyambungan gen dalam percobaan terkait virus corona. Virus tersebut lalu lepas dan menginfeksi manusia. Teori lainnya adalah adanya kemungkinan kecerobohan staf laboratorium selama pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan sehingga mengeluarkan virus liar. Konsensus ilmiah membantah virus corona jenis baru berasal dari rekayasa. Sebaliknya, mereka mengungkapkan bahwa virus ini mungkin muncul secara alami dan menjadi lebih kuat akibat seleksi alam. Akan tetapi, hal mengejutkan justru diungkapkan oleh pakar virologi Cina, Dr. Li Mengyan dalam talk show Inggris, Loose Women. Ia mengungkapkan bahwa virus ini sebenarnya berasal dari laboratorium Wuhan yang dikontrol oleh pemerintah Cina. Pada 12 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Ketika itu dilaporkan terdapat 118.000 kasus COVID-19 yang tersebar di 114 negara. Sejalan dengan hal tersebut, pemberitaan National Geographic Indonesia mendefinisikan pandemi sebagai penyakit yang menyebar ke banyak orang di sejumlah negara dalam waktu bersamaan. Sebelum COVID-19, pandemi yang pernah terjadi di dunia adalah flu babi pada 2009. Meski vaksin masih dikembangkan, sejumlah negara ternyata telah mampu mengendalikan peningkatan kasus COVID-19. Namun, Indonesia belum menjadi salah satunya. Protokol kesehatan hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah ditetapkan pemerintah guna menekan angka peningkatan kasus COVID-19. Bahkan, terdapat upaya penegakan protokol kesehatan yang dilakukan melalui Operasi Justisi 2020. Sayangnya,
selama 15 hari operasi justisi berlangsung, denda pelanggaran protokol COVID-19 mencapai angka 1,7 miliar rupiah. Hal tersebut membuktikan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran inilah yang nampaknya menjadi PR bagi penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan pantauan tim Cehat, grafik kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tren penurunan. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca, hingga 30 September 2020, kasus COVID-19 bertambah 4.284, sehingga total kasusnya mencapai 287.008 kasus. Dalam situasi penanganan COVID-19 yang masih carut-marut, masyarakat nampaknya tidak dapat terus berpangku tangan. Perlu ada kepedulian dan aksi nyata untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Kepedulian ini tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata, apalagi jika mengingat masih banyak oknum yang abai pada protokol kesehatan. Tim Cehat kali ini berkesempatan berbincang bersama 3 narasumber WNI yang sedang menempuh pendidikan di Korea Selatan, Malaysia, dan Australia. Tim Cehat menilai ketiga negara tersebut mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Meskipun sempat terjadi peningkatan kasus di ketiga negara, dalam beberapa waktu, kasus COVID-19 kembali menunjukkan tren penurunan. Saat ini, telah hadir bersama kita Felicia Martin, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Korea Selatan. Oke, hai Feli. Halo, Gimana kabarnya? so far so good di sini dan juga lagi libur jadi stay at home aja dan sehat-sehat juga. Oke, thank you banget udah mau luangin waktu buat bincang-bincang soal COVID-19 di negara-negara sama kita. No worry. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kalau di Korea Selatan keadaan terkininya gimana ya? Udah nggak, kemarin sempat naik, tapi sekarang juga udah mulai menurun lagi, walaupun nggak maksudnya waktu itu kan udah sempat rendah banget. Maksudnya sehari itu cuma 10-20 orang aja new case-nya. Sekarang mungkin kadang 100 atau di bawah 100, tapi masih di atas 50. Jadi mau dibilang 100% aman juga, terbebas dari virus juga enggak, tapi untuk sampai parah banget harus nggak boleh keluar juga enggak, karena kita udah mulai ada praktek school, offline school, juga mulai udah kerja kayak biasa lagi. Oke, tadi kan kamu sempat mention kalau misalnya peningkatannya agak tinggi nih di akhir bulan Agustus. Gimana sih cara pemerintah ngendaliin untuk peningkatan itu? Jadi sempat itu waktu tanggal 20-an akhir di Agustus itu sempat naik, jadi sehari itu ada 279 orang, which is itu sangat tinggi banget, karena sebelum-sebelumnya itu kita cuma kayak puluhan, bahkan belasan, terus kayak tiba-tiba meloncat hampir 300, jadi beberapa hari setelah hari itu, pemerintah langsung nentapin kayak, istilahnya kalau di Indo PSBB kali ya, tapi di sini tuh lebih ke bukan nggak boleh keluar, lebih ke tempat-tempat umum yang didatengin banyak orang kayak kafe ataupun gym, itu
sementara nggak beroperasi. Kalau kafe itu cuma nggak boleh dine-in, cuma boleh delivery doang. Dan mungkin kayak tempat makan kan nggak mungkin tutup 100%, jadi diberlakuin kayak jam-jamnya gitu, dan juga misalnya udah jam 9 malam lewat gitu cuma bisa delivery. Tapi untuk keluarnya kayak untuk pergi kerja masih bisa, asalkan pakai masker. Tapi itu pun kayak mostly mungkin beberapa kantor juga netapin kayak work from home. Jadi di fasilitas umum kayak subway atau bus itu juga nggak begitu ramai. Oke, tadi aku dengar-dengar kalau misalnya protokol untuk kesehatannya juga agak ketat. Gimana sih respon dari masyarakat di Korea Selatan ini terkait protokol yang dibuat oleh pemerintah ini? Apakah emang mereka setuju dan kooperatif atau agak menentang? Mostly kooperatif ya, dari yang aku lihat dan dari yang orang sekitar aku juga lebih, maksudnya kita juga sadar akan pentingnya kesehatan dan juga ini, virus ini, jadi kita juga lebih kooperatif. Mungkin ya pasti kita juga capek gitu kan berbulan-bulan untuk ngadepin COVID ini, cuman karena kita juga udah lihat kayak tiba-tiba angka yang naik dan juga segala macam, otomatis juga kita lebih aware gitu akan situasi karena tiba-tiba untuk angka yang tiba-tiba 300 orang per hari dari yang cuma 10 sampai 20 tiba-tiba 300, kita juga mungkin agak sedikit panik kayak sampai trending gitu news-nya juga di sini. Jadi kita juga lebih pilih untuk um, istilahnya mengutamakan keamanan diri sendiri juga ya. Jadi otomatis pasti ngikutin juga protokol dan juga segala macam, lebih ngikutin peraturan-peraturan yang ada. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang belum 100% mengerti gitu, dan itu paling ada saling ngingetin aja sih, kayak kita juga nggak pakai masker naik subway itu pasti ditegur gitu. Jadi kayak sama-sama untuk jaga aja sih, karena kita juga bukan bayain orang lain, kita juga safety kita juga penting pertama, dan juga orang di sekitar kita kan juga mesti kita jaga, kayak nggak bisa seenaknya nyebarin gitu, apalagi kita kalau nggak peduli sama diri kita, kayak tiba-tiba positif, terus udah kesana kemari gitu kan, gitu. Oke, terus gimana sih metode penerapan protokol di sana? Apakah ada sistem pengecekan pelanggaran atau misalnya kita melanggar ada dapat sanksi apa sih? Kalau misalnya nggak ngikutin peraturan, istilahnya kayak waktu itu kan nggak boleh kumpul-kumpul di atas 10 orang waktu awal banget. Jadi kalau misalnya melanggar itu ada sanksinya juga, terus ada penalty fee-nya juga. Kalau nggak pakai masker juga, jadi kayak ada peraturannya setahu aku. Jadi kayak kadang ada uang yang harus kita bayar kalau misalnya kita ngelanggar kayak gitu. Oke, terus untuk saat ini tempat-tempat apa aja sih yang udah boleh didatengin sama publik atau misalnya ada tempat apa aja yang belum diizinin untuk kita datang? Kalau awal-awal waktu yang akhir Agustus itu kan seminggu cuman kayak restoran doang, kayak tempat-tempat hiburan ataupun tempat main yang lain tuh nggak boleh, kayak kafe ataupun tempat karaoke segala macam itu kan nggak boleh. Tapi kalau untuk sekarang, setahu aku udah boleh, dan night cafe juga udah boleh dine in, tapi yang seperti yang aku bilang kayak tadi, harus check in, harus isi data diri, diukur suhu. Jadi pindah kemanapun itu tetap harus dicek, kayak even aku yang di dalam satu gedung, kayak misalnya ke kampus, di depan sebelum masuk lobi kampus itu di check in, QR code juga, dicek suhu, tapi masuk ke kelas itu juga sama profnya itu dicek lagi. Jadi kita harus isi data diri lagi, pindah kelas pun, pindah pergantian mata kuliah pun, itu juga dicek lagi gitu. Jadi kayak udah terdaftar itu semua sih. Oke, jadi pengecekannya udah cukup ketat juga ya di sebelah sana. Kalau untuk persentase kuota orang-orang yang di dalam gedung atau misalnya di dalam tempat-tempat tersebut tuh gimana? Setahu aku sih harus 50% di bawah atau di bawah 50%. Jadi misalnya di kelas itu aku satu meja, itu cuma boleh satu orang. Even mejanya meja panjang gitu. Terus kayak gitu, waktu itu setahu aku bulan 7 ya, bulan 7 atau bulan 6 gitu ada acara award juga di sini. Jadi itu benar-benar setahu aku cuman
antara 30% atau pokoknya di less than 50%. Jadi misalnya satu tempat gini dia harus dilengkapin 2 kursi baru ada boleh orang lagi. Dan juga itu juga disediakan masker, dicek suhu, dikasih hand sanitizer dan semuanya harus ngikutin protokol. Oke, terus untuk pertanyaan terakhir, gimana sih proses penanganan kasus COVID-19 di Korea Selatan sendiri? Apakah mulai dari metode penelusurannya sampai pemberitaannya sendiri? Kalau itu aku juga sampai sekarang masih kayak wow, se-update ini loh mereka. Jadi kalau misalnya kita itu di sini kayak ada alarmnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nyalain location, dia itu ada alarm kayak gini. Nah, kayak gini tuh kelihatan kayak ada beberapa orang yang kena. Dan ini tuh pasien nomor berapa, di daerah mana, dan kenanya itu positifnya tuh di mana. Jadi kita bisa tahu, oh dia di daerah sini tuh ada case baru. Dan juga mungkin di daerah kita juga bisa tahu, oh ini dari daerah kita. Dan di situ tuh ditulis, jadi dikasih kalau misalnya di Maps gitu dikasih kayak titik-titik-titik itu ada warnanya, misalnya warna hijau, dia tuh bener-bener baru berapa hari atau berapa waktu lalu ke sana, atau enggak yang kuning dia dia mungkin udah agak lama lewatin sana. Jadi mungkin lebih cepat track down dia tuh kena virusnya di mana, dan juga lebih cepat untuk nyegah penyebaran. Juga bisa lebih cepat kita bisa self isolation atau cek sendiri kita tuh positif atau enggak, misalnya kita lewatin tempat yang sama orang yang positif ini gitu. Oke, berarti untuk update kasus di Korea Selatan sendiri cepat banget dong ya? Maksudnya pendapatku sendiri itu cepat, dan mau nggak mau kita tahu karena dia tuh kita nggak usah searching lagi, kita nggak perlu cari-cari lagi, dia tuh langsung udah ngingetin kita sendiri gitu loh. Jadi mau nggak mau kita pasti lihat notification di handphone kita, oh di daerah ini, atau oh hari ini tuh udah sampai berapa loh case-nya gitu. Oke. Oke, segitu dulu pertanyaan kita. Thank you banget, Feli, untuk waktunya. Thank you, God bless you, dan sehat terus ya. Stay safe. Stay safe juga ya, kalian yang di Indonesia. Semoga di sana juga bisa lebih cepat penanganannya biar virus ini juga cepat berlalu. Oke, amin. Thank you, Feli. Juga. Itu dia hasil wawancara kami dengan Felicia Martin. Dapat kita dengar bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Korea Selatan kian menurun. Setelah ini kita akan mendengar perspektif mahasiswa Indonesia yang kini berkuliah di negara tetangga, Malaysia, soal penanganan kasus COVID-19 di sana. Inilah narasumber kedua kita, Diki dan Ardian. Oke, hai Diki, hai Ardian. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat ya? Ya, amin. Oke, thank you banget udah luangin waktu buat kita ngobrol-ngobrol tentang COVID-19 ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Gimana sih kondisi terkini di Malaysia tentang COVID-19? Di Malaysia sebenarnya oke-oke aja ya, cuman tergolong aman. Ya, kita tergolong aman. Cuman daerah apa yang lumayan parah itu? Sabah. Daerah Sabah. Itu kayak jauh dekat Filipina gitu. Tapi kalau di daerah KL yang tempat kita pelajar tuh masih oke gitu. Oke, jadi di tempat kalian ini masih aman-aman aja ya? Tergolong lah. Oke, terus kalau di Malaysia kan pasti banget sempat terjadi pelonjakan kasus. Gimana sih pemerintah akhirnya berhasil buat nekan kasus COVID-19 ini? Mulai naik itu waktu bulan Maret.
Iya, awal-awal yang heboh di Indonesia juga heboh, mereka juga lumayan naik. Nah, tapi kebijakan dari Malaysia langsung dia lockdown Malaysianya. Kalau Indonesia kan PSBB. Kalau ini langsung lockdown, jadi pengumumannya hari ini misalkan, lockdown-nya itu lusa. Jadi langsung. Langsung ada yang keluar gitu di penjara. Jadi orang nggak boleh masuk. Tapi kalau misalkan kita sebagai pelajar Indo, boleh keluar ke Indo. Boleh dikembaliin gitu, pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan fasilitas rumah sakitnya juga bagus. Cukup memadai lah ya. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang regulasi untuk masyarakatnya, gimana sih respon masyarakat terkait regulasi yang udah dibikin pemerintah? Mereka setujukah atau ada beberapa yang nggak setuju? Masyarakatnya cukup patuh terhadap semua peraturan yang semua pakai masker. Nah, semua di sini sebagian besar ikutin protokol itu. Dan sebagian besar juga di Malaysia itu pakai maskernya itu masker yang medis. Kalau di Indonesia kan pakai yang kain scuba. Nah, kalau ini kebanyakan sih pakainya masker medis. Oke, jadi cukup ketat ya. Kalau misalnya di sana, berarti kita nggak boleh dong ya pakai masker kain atau scuba gitu? Sebenarnya boleh, tapi kayak kesadaran diri sendiri gitu loh. Jadi mereka kan emang udah dikasih tahu kalau misalnya medis itu lebih aman. Nah, mereka atas kesadaran sendiri jadi pakai medis. Iya, istilahnya kayak mereka mau menjaga diri sendiri tuh lebih sadar gitu loh. Lebih aware gitu. Oke, jadi gimana sih protokol kesehatan yang diterapkan sama pemerintah Malaysia? Kurang lebih sama kayak di Indo, kayak pakai masker kalau keluar, terus habis itu cuci tangan, sering-sering cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Kurang lebih kayak gitu. Iya, paling bedanya itu yang mereka punya aplikasi My Sejahtera. Jadi di sini tuh ada nama aplikasi namanya My Sejahtera. Jadi itu tuh kalau kita mau masuk kemanapun, tempat umum seperti restoran, mall, atau apa segala itu, kita harus wajib scan barcode yang tersedia di depan toko. Jadi itu biar kayak tracing, biar kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada klaster baru di tempat itu, kita bisa dicariin sama mereka gitu. Sama hand sanitizer sih ada di mana-mana gitu. Terus gimana sih metode penerapan protokol kesehatan di Malaysia sendiri? Ada nggak sih sistem pengecekan lewat online atau misalnya kalau kita melanggar itu sanksinya gimana? Paling kayak kalau misalnya nggak pakai masker saat di luar gitu, kena didenda berapa 150 ringgit. 150 ringgit. Terus hingga saat ini tuh tempat-tempat dan kegiatan apa aja yang udah diperbolehkan sama pemerintah dan yang masih belum diizinin? Tempat itu semua udah buka, kayak tempat ibadah, terus habis itu mall, supermarket. Tapi paling kayak gitu, yang tadi kita bilang, kalau sebelum masuk itu tuh mesti scan barcode. Nah, itu tuh kayak misalkan ada satu kasus, satu orang kena corona di mall itu. Ntar yang sekitarnya itu bakal dikasih tahu, jadi suruh karantina mandiri gitu. Dan yang terakhir, gimana sih proses penanganan kasus COVID-19 di Malaysia sekarang? Mulai dari pemberitaan tentang kasus sampai penelusuran kasus lebih lanjut. Kemarin nih, kita kan baru balik nih dari Indonesia ke Malaysia. Nah, mereka tuh langsung kayak swab test. Pertama swab test dulu sampai di bandara swab test. Habis itu di karantina 14 hari di hotel. Hotelnya itu random, jadi kita nggak tahu hotel apa. Tapi kita bayar sendiri. Nah, habis udah 14 hari, kira-kira hari ke-12 lah. Ntar kita di rapid test lagi. Ntar kalau misalkan amit-amit positif, hotel itu bakal nelpon ke kamar kita, kasih tahu kalau misalkan kita tuh positif dan harus lanjut ke tes, swab test lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita positif pun langsung dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi udah nggak di tempat karantina lagi. Oke, kalau untuk pemberitaan sama update kasus-kasusnya gimana di sana? Update itu cukup lengkap ya, terutama untuk kita yang anak luar negeri yang bukan orang asli sini tuh yang di My Sejahtera itu cukup lengkap, dan dia itu ada grup kayak mereka ada untuk Telegram gitu khusus buat update selama corona, semua COVID-19 yang ada di Malaysia. Dan kayak kemarin mereka ada untuk di Sabah kan lumayan parah, jadi mereka udah mulai lockdown lagi, dan
swab test satu daerah gitu semua, dan itu kita juga udah sampai informasinya sampai sini, dan menurut kita sih itu cukup cepat sih nyampe ke sini. Oke, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Thank you banget udah sempetin waktunya buat kita tanya-tanya tentang COVID-19. Thank you, God bless, sehat terus. Thank you. Sama-sama, kamu juga ya terus. Itu dia hasil wawancara kami dengan Diki dan Ardian. Narasumber terakhir yang juga hadir bersama kita adalah Anastasia Krishna, mahasiswa Indonesia di Australia. Cukup mengagumkan, jumlah kasus COVID-19 di Australia saat ini berada di kisaran 2 digit. Oke, hai Anas. Halo, Gimana kabarnya sekarang? baik, puji Tuhan baik. Sehat ya? Iya, sehat. Oke, di sana udah jam berapa sekarang? Sekarang jam 6:30. Jadi udah selesai kegiatan hari ini ya? Udah, iya. Kebetulan hari ini aku sekolah off, kerja juga off, jadi hari ini off, nggak ngapa-ngapain. Oh, oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Oke. Jadi gimana kondisi terkini di Aussie? Sekarang udah oke sih. Kemarin aku sempat baca news, udah ada 2 hari yang kayak zero case, jadi udah nggak ada case sama sekali. Cuman kayak sekarang tetap kayak government masih kayak, masa kan border aja masih di-close kan. I don't know sih sampai kapan, tapi ada yang bilang sampai 2021 kayak baru dari luar boleh masuk ke Aussie. Cuman kalau khusus di New South Wales-nya sendiri, restriction-nya udah nggak gitu ketat kayak dulu. Cuman kalau yang kayak di Victoria atau kayak bagian Melbourne, bagian sana, lumayan masih parah COVID-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau di negara kamu ini kan sempat lah istilahnya ada kelonjakan kasus, terus habis itu kasusnya meninggi gitu kan. Kalau di sana, pemerintah sana, gimana sih cara ngendaliin si COVID ini biar buat nekan angka peningkatan kasus? Jadi kalau di sini tuh kita kayak ada peraturannya. Kayak contohnya visitors at home cuma boleh kayak up to 20 people, masa at the same time. Terus kalau misalnya ke restoran juga harus social distancing. Kemanapun harus social distancing. Cuman kalau ke restoran kayak tempat duduknya, dia kayak harus istilahnya nggak boleh terlalu dempet dan kayak misalnya kalau ada group of people yang datang ke restoran gitu, cuma boleh kayak up to 10 people, gak boleh terlalu banyak. Terus harus check-in kan, kita harus kayak scan QR code, terus kita sign kayak email, kayak tulis nama segala macam kayak our personal information. Soalnya kayak last time I went to kayak satu Chinese restaurant kan. Dan ternyata di sana ada pasien COVID. Jadi ada yang kena COVID di sana. Kayak kita dikasih tahu kalau misalnya kayak restorannya kan namanya misalnya A. Jadi di restoran A ini between 6 p.m. until at 8 p.m. itu kayak ada pasien COVID. Dan kebetulan kayak waktu itu kayak aku sama teman-teman di sana sekitar jam 7-an gitu loh. Jadi kayak government tuh langsung kayak contact people yang dalam jangka waktu itu tuh di restoran sana. Terus kita disuruh tes COVID gitu loh. Abis itu ya kita disuruh quarantine for 2 weeks kayak gitu. Oke, terus gimana sih respon masyarakat terhadap regulasi yang udah dibuat pemerintah saat ini? Lumayan kalau misalnya sekarang nggak gitu kerasa ya, karena kayak ya udah kayak normal, kayak orang udah kerja, masa di jalanan juga udah rame gitu loh, di mana-mana udah rame. Tapi kalau misalnya kayak dulu bener-bener kayak kalau government bilang kayak gak boleh keluar, ya bener-bener gak ada yang keluar, kayak istilahnya keluar itu harus kayak punya reason, misalnya kayak ke supermarket atau beli obat. Masa kalau enggak, masa kayak polisi tuh bener-bener ada di mana-mana, dan kayak beberapa orang tuh biasa kalau di sini suka ada yang dipanggil namanya junkies kan, itu kayak orang-orang
lokal yang kayak masih muda gitu tapi nakal lah. Kayak mereka main di park, masa mereka ya ditangkap gitu terus kena fine. Dan kayak di sini polisinya lumayan ini sih, maksudnya polisinya lumayan ketat, tegas gitu. Kalau di Aussie, protokol kesehatan seperti apa aja sih yang udah diterapin sama pemerintah? Kalau misalnya di sini tuh kayak untungnya tes COVID itu gratis, kayak ada di beberapa tempat tes COVID itu free. Jadi kita tinggal ke sana terus kita tes COVID, abis itu hasilnya biasanya kayak 1 hari setelahnya kayak di teks lewat SMS gitu. Terus kalau misalnya negatif ya udah, tapi kayak kalau misalnya positif ya udah berarti you have to stay at home for 14 days. Terus kayak after 14 days harus tes lagi gitu. Dan kayak face mask itu lumayan wajib sih, sama kayak di train social distancing, kayak misalnya di train ada bangku banyak terus dia kayak ada kasih green dot terus kayak sit here gitu. Cuman ya orang-orang kayak ya duduk aja gitu. Oke. Terus gimana sih metode penerapan protokol kesehatan ini? Apakah nanti kalau misalnya kita melanggar ada ketentuan selanjutnya atau gimana? Kalau ya yang aku tahu kalau misalnya kita melanggar restriction-nya, misalnya kayak visitors cuma boleh 20 orang kan, terus kita melanggar, pasti kita kena fine. Kena fine-nya itu kalau nggak salah bayar berapa ribu dolar gitu. Cuman kayak dulu sempat kayak jadi aku punya gereja, punya kantor, kan kita syuting buat istilahnya bikin video buat ibadah hari Minggu kan di kantor gerejanya. Terus ada yang laporin kalau kita tuh nggak social distancing gitu loh. Terus polisinya datang hari Minggu ke sana, tapi kan kita hari Minggu nggak di sana gitu loh. Jadi aku lanjutannya gimana. Cuman ya separah itu, maksudnya kayak kalau kita nggak social distancing, kayak neighbors tuh bisa laporin ke polisi, terus polisi datang gitu. Kalau untuk saat ini, kegiatan dan tempat apa aja sih yang udah diperbolehkan publik untuk datang dan apa aja yang masih belum diizinin? Kayak mostly semua udah boleh sih. Kayak restoran udah pada buka, gym juga udah boleh. Kayak wedding venue tuh kayak misalnya cuma boleh 150 tamu. Ada sih, jadi kita di sini tuh ada selalu kan, maksudnya ada website government-nya kan. Di situ kayak bisa lihat semua restriction-nya apa, dan kayak kalau misalnya government-nya update pasti selalu ada di news. Terus kayak di sini ada apps yang namanya Coronavirus Australia. Jadi kita bisa cek gitu loh kasus-kasusnya ada di mana aja, kayak spesifik tempat, terus jamnya, tanggalnya gitu. Jadi kita kayak somehow kita bisa kontrol lah, maksudnya kita pergi ke tempat yang memang nggak ada COVID case-nya gitu. Oke, pertanyaan terakhir, gimana proses penanganan kasus COVID-19 di Aussie sekarang? Mulai dari metode penelusuran kasusnya sampai pemberitaan informasi. Mostly dari news. Biasanya sih kalau aku cek dari Instagram. Jadi kayak sebenarnya di sini lumayan kayak, karena kan kita kemana-mana harus isi personal information, kayak ke restoran, even ke sekolah kita harus check in gitu loh, kemanapun. Maksudnya itu udah government punya rules kan. Kayak jadinya somehow kayak government bisa kontrol sih gitu. Karena kan kalau misalnya kita ke dokter nih, atau enggak kita tes COVID, ternyata misalnya somebody tes COVID hasilnya positif, dia pasti ditanya kemarin kemana aja, terus dicek kan kemarin, misalnya kayak history-nya dia dari kemarin kemana gitu, kayak gitu. Oke, jadi masyarakatnya udah tetap bisa up to date sekarang lewat news sama lewat sosial media juga ya? Iya, kebanyakan sih gitu. Oke, kita udah sampai pertanyaan terakhir, udah selesai nih. Oke, jadi thank you banget Anastasia udah sempetin waktu buat kita tanya-tanya soal COVID-19 di Aussie. Thank you, God bless, dan sehat terus ya. Sama, God bless you. Thank you. Thank you. Pemirsa, setiap negara tentu berupaya menekan angka peningkatan kasus COVID-19. Upaya yang paling umum dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan dan pembatasan jarak fisik. Akan tetapi, hasil yang diperoleh oleh setiap negara nyatanya berbeda.
ada negara yang berhasil mempertahankan jumlah kasus harian konsisten di bawah 100, ada pula yang masih bergelut dengan ribuan kasus per harinya. Kalau pemerintah telah mengeluarkan segala kebijakan yang mungkin guna menangani pandemi, namun belum kunjung membuahkan hasil yang baik, mungkin masalahnya ada di Anda, saya, dan kita semua. Sudahkah kita menjalankan kebijakan dengan kooperatif? Inilah Cehat, Ceriwis Sehat episode 1, Carut Marut COVID-19.